Tanah air beta, pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu. Assalamualaikum Bapak, maaf mengganggu. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu Cucu. Gimana kabarnya? Ya, gimana nih? Maaf sekali saya sudah mengganggu waktunya Bapak. Oh, tidak apa, Apakah tidak apa. apakah Bapak ada waktu untuk mendengarkan cerita saya, Pak? Oh, tentu saja, tentu saja. Silakan duduk, silakan. Gimana Bu Cucu? Apa yang bisa saya bantu buat Bu Cucu? Iya nih Pak, saya itu kan sekarang itu mulai masuk tatap muka nih Pak, 100% ya Pak ya. Iya, Setelah iya. kemarin pandemi, saya Hmm. rasa saya mendapatkan sebuah kesulitan gitu Pak dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas 5 ini Pak, di awal-awal semester ini. Oh, memiliki kendala dalam pelaksanaan KBM di awal semester ini, Ibu. Kendalanya Iya, gimana, Bapak. Bu? Iya, betul, Bapak. Saya ini di awal pembelajaran ini mendapati setelah melaksanakan identifikasi ya, Pak, mendapati ada 3 peserta didik saya, Pak, yang belum bisa membaca seperti Hmm, itu, Pak. Lalu setelah hmm. diidentifikasi lagi, ternyata literasinya dalam menulisnya juga mereka masih lemah seperti itu, Pak. Oh begitu. Jadi tujuan Ibu datang ke saya, berdiskusi dengan saya tujuannya untuk membicarakan 3 orang siswa yang memiliki kelemahan di bidang literasi dan numerisasi, begitu maksud Ibu Iya, ya? di literasi Oh, membaca dan menulisnya, Pak. oh di literasi Seperti itu. pembelajaran menulis. Iya, iya, Iya saya iya, paham, saya Pak. paham. Mhm. Eh, yang Ibu harapkan dari diskusi kita, perbincangan kita ini kira-kira seperti apa ya nanti? Mudah-mudahan saya dapat Iya, gambaran. saya ingin ada pencerahan gitu, Pak, ya, Oh iya, bagaimana iya, saya menghadapi kondisi, peserta didik atau murid yang masih kurang paham atau yang belum bisa membaca dan menulis seperti itu, Pak. Jadi ingin saya ada pencerahan ke depannya saya harus seperti apa, seperti itu, Pak. oke, baik Ibu. Luar biasa sekali mendengarkan permasalahan Ibu. Saya juga tertarik untuk melihat sejauh mana perkembangannya dan solusinya kita diskusikan bersama-sama. Baiklah Ibu, dari melihat kendala-kendala yang tadi tersebut, kira-kira kalau dinilai nih skala anak itu kalau dinilai dari 1 sampai 10, kira-kira posisi anak ada dinilai berapa itu sekarang ini Bu? Yang Di beberapa siswa itu. Untuk literasi sih Pak, masih di bawah angka rata-rata lah Pak, di Oh angka begitu. 50 juga masih di bawah angka standar 50 Iya, Pak. iya. Nah, kira-kira nih kemampuan atau kesempatan yang dapat Ibu lakukan sekarang untuk mendongkrak nilai siswa yang di bawah rata-rata itu gimana nih Bu? Kira-kira apa yang kekuatan apa kesempatan-kesempatan apa yang dimiliki oleh Ibu dan kekuatan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan di mana nilai itu lebih tinggi? Menurut Ibu gimana Bu? Saya harus bisa melakukan pembiasaan mungkin ya Pak, pembiasaan Hmm, kepada peserta didik saya yang masih kurang tersebut mungkin Pak. Saya memiliki anggapan kita bisa adalah biasa gitu. betul betul. Jadi sehingga agar mereka mampu, mereka harus membiasakannya seperti itu, Pak. Iya, iya, luar biasa sekali. Jadi itu yang mungkin kekuatan-kekuatan Ibu yang bisa Ibu lakukan dan juga kesempatan-kesempatan yang bisa dipergunakan, Bu ya. Kira-kira Iya. eh, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut kemungkinan atau peluang-peluang apa saja
yang bisa diambil? Iya, peluang yang bisa diambil mereka secepatnya bisa membaca mungkin ya Pak ya. Mhm, mhm, Eh, karena tadi saya harus memiliki kesabaran ekstra untuk memberikan pembiasaan kepada mereka. Nanti mereka akan terbiasa. Dengan terbiasa itu mereka akan bisa mungkin seperti itu Pak. oke, iya Bu, kira-kira nih, ada hambatan-hambatan atau gangguan nggak yang bisa menghalangi Ibu dalam, meraih tujuan di mana meningkatkan kompetensi siswa itu kira-kira seperti apa kendalanya? Ada hambatan atau hambatan apa yang Ibu temui? Hambatan dari luar sih, saya rasa tidak ada ya, Pak, ya. Justru Iya, yang saya takutkan adalah hambatan internal dari diri siswanya, Pak. iya, iya, Karena bagaimanapun mereka yang saya takutkan mereka tidak ada semangat lagi untuk belajar, untuk membaca seperti itu, Pak. Apalagi setelah melaksanakan identifikasi saya bertanya kepada guru yang sebelumnya seperti itu ya, yang mengajar mereka, apalagi mungkin pembelajarannya daring, mereka kurang diperhatikan. Lalu iya, saya bertanya kepada orang tua mereka di awal-awal itu ya Pak ya, mhm, ternyata memang ketiga anak tersebut memiliki keterbatasan seperti itu Pak. Mereka bahkan orang tua sudah pernah melaksanakan konsultasi dengan dokter gitu Pak. iya, iya. Jadi itu ya hambatan-hambatan dan, kendala-kendala yang bisa menghalangi kita dalam meraih apa yang kita rencanakan. Kira-kira seperti Ibu nih, kalau ada hambatan-hambatan seperti itu, alternatif solusi pemecahannya seperti apa nih, Bu? Coba Saya harus kita gali memberikan lebih dalam. motivasi penuh mungkin ya Pak kepada peserta didik saya agar Iya, mereka iya, mhm. memiliki semangat lagi untuk belajar membaca, belajar Iya, mhm. menulis, tidak keenakan mungkin ya apalagi sekarang gadgetnya ya Pak bisa pakai voice note mungkin ya entah seperti itu dari berbicara saja jadi apa kemampuan mereka dalam membaca dan menulis sangat-sangat tidak diperhatikan. Oleh karena itu saya harus memberikan motivasi yang tinggi kepada Iya, mereka agar mereka mau untuk belajar kembali. Mungkin seperti itu, Pak. iya, iya, bisa dipahami, Bu, luar biasa itu saya, salut dengan apa yang Ibu, rencanakan dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan hambatan. Eee, Kira-kira ini, Bu, untuk melaksanakan, rencana yang Ibu ya rencana untuk melaksanakan rencana yang Ibu gagas, itu, eee, mau kapan kira-kira dilaksanakan, Bu? Harus Jangka secepatnya sih, waktunya, Pak? Iya, secepatnya, iya, mhm. tapi saya memiliki planning satu semester ini ketiga anak saya harus sudah bisa membaca meskipun masih terbata-bata ataupun masih dalam jangkauan membaca kata-kata baku seperti itu, Pak. Oh, jadi, mungkin Wal- Ibu merencanakannya di bulan-bulan sekarang-sekarang ini Ya, gitu, Bu, ya? ya, saya langsung tancap gas Mmm, lah Pak di awal-awal semester ini, oke. sehingga di akhir semester satu ini saya berharap ada peningkatan yang signifikan terhadap peserta didik saya. Oke, oke, saya paham, Bu. Lalu menurut Ibu, ketika kita memberikan, peningkatan, penguatan, atau pengayaan kepada anak-anak yang literasi numerasinya kurang, lalu dilaksanakan penguatan baik beberapa bulan. Nah, kita bisa evaluasi dengan ukuran keberhasilannya seperti apa nih, Bu? Ukuran keberhasilan dari apa yang kita laksanakan, bahwasanya apa yang kita lakukan ini sudah berhasil nih. Nah, Ya. menurut Ibu itu, standar standar ukuran keberhasilan seperti apa yang bisa Ibu gambarkan, yang bisa Ibu. Pokoknya mah saya mah yang penting mah sekarang mah untuk ketiga peserta didik saya itu mereka mampu membaca aja Pak. Itu Oh aja gitu dulu. ya, target Ya, utamanya seperti itu, Bu, ya? target utamanya seperti itu walaupun dengan terbata-bata atau masih ada yang diheza yang penting ada peningkatan lah Pak ya. Betul, Peningkatan betul. dari saat ini gitu. Dari keadaan Iya. saat ini. Kira-kira nih yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan,
program yang akan Ibu laksanakan, kira-kira siapa nih orang yang bisa Ibu bantu, yang bisa Ibu libatkan untuk Orang tua membantu? siswanya, Pak. Oh Saya gitu. udah mengajak orang tua siswa agar mereka terus membimbing putra-putrinya di rumah, membantu saya juga peran saya di sekolah agar putra-putrinya mampu untuk membaca. Seperti itu, Pak. Iya iya. Komitmen Ibu sendiri terhadap program ini mau gimana nih? Apakah seperti apa nih komitmen pribadi Ibu terhadap program kerja yang Ibu bikin ini seperti apa nih Bu? Komitmen sendiri yang Ibu rasakan? Komitmennya saya harus berkomitmen penuh, saya harus menjalankan komitmen ini dan harus ada outcome dari apa yang sudah saya rencanakan ini, Pak. Iya iya. Ada hasil seperti itu. Iya nanti Itu mungkin Bapak. ada feedback ya, ada hasilnya Ya, juga gitu. iya, iya betul Bapak. Iya mudah-mudahan Bapak, apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan sesuai harapan. amin, Saya turut mendukung apa yang Ibu amin, rencanakan, mudah-mudahan amin, berhasil dan lancar Bu ya. amin. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya, atas pencerahannya. Semoga saya bisa melaksanakan apa yang menjadi kendala saya dan nanti di akhir saya pasti berkonsultasi lagi ke Bapak dan akan memberikan kabar gembira ke Bapak bahwa rencana aksi saya telah berhasil. Ya Pak. Iya, saya tunggu kabarnya Bu, Ya, ditunggu di lain kesempatan di waktu ya, yang akan datang. Senang ya, berkomunikasi dengan diskusi dengan Ibu ya. ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.